Salam damai dan kebaikan untuk kita semua. Selamat memasuki tahun 2021. Semoga kita tetap dalam sukacita hidup dan mengalami kesehatan badan sehingga kita dapat beraktivitas seperti yang kita harapkan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini gereja merayakan hari penampakan Tuhan atau Epifani yang ditandai dengan penyembahan bayi Yesus oleh 3 orang Majus yang datang dari timur dengan tuntunan bintang timur yang bercahaya. Dalam perayaan ini, gereja hendak merayakan martabat ilahi Yesus sebagai putra Allah dan penebus dunia. Dalam tradisi gereja, perayaan ini biasa dirayakan pada tanggal 6 Januari atau pada hari Minggu antara tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari. Sebagaimana maksud dan tujuan gereja merayakan hari penampakan Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita dengarkan pada hari ini mengarahkan kita pada figur dan martabat Yesus Kristus. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengingatkan umat Israel yang terbuang dan menderita di Babel untuk tampil percaya diri menyongsong masa depan yang penuh kemuliaan dari Tuhan. Nabi Yesaya berkata kepada Yerusalem, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Dengan demikian, Yerusalem menjadi kota terang dan menarik perhatian segala bangsa, sebab di sana Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Yerusalem adalah kota damai yang memancarkan terang bagi semua bangsa. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyadari bahwa Yesus Kristus yang baru lahir itu adalah terang yang sejati. Ia adalah terang bagi semua bangsa. Yang keselamatan yang akan dibawanya itu dianugerahkan kepada setiap orang tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, dan tanpa memandang kelompok lainnya. Nah, karena demikian bahwa karya keselamatan itu dianugerahkan kepada semua orang, gereja memiliki satu tanggung jawab yang berat yang harus dilaksanakannya di dunia ini, yaitu pewartaan Injil kepada seluruh bangsa. Nah, pewartaan Injil telah dimulai oleh para rasul dan sekarang menjadi tugas gereja yang diembannya untuk membawa semua orang pada keselamatan. Nah, oleh karena pewartaan Injil yang diwartakan oleh para rasul pada zaman dahulu dan juga gereja sampai saat ini, semua manusia menjadi ahli waris dalam keselamatan dan perjanjian dengan Allah. Semua orang menjadi bagian tubuh dari Kristus sendiri, dan dengan demikian semua manusia dipersatukan dalam tubuh Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya, kamu, dan kita semua adalah satu di dalam Tuhan yang akan diselamatkan dalam karya keselamatan yang akan kita terima di akhirat nanti. Setelah kita mengetahui bagaimana Yesaya bernubuat bahwa akan datangnya suatu terang yang akan menerangi dunia ini, dan kemudian dibantu oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang memberi penyadaran kepada kita bahwa terang yang baru lahir itu adalah Yesus sendiri yang baru kita rayakan pada hari-hari sebelumnya. Nah, dalam bacaan Injil pada saat ini kita akan mengetahui bagaimana kisah para Majus yang menemukan Yesus yang baru lahir. Nah, penginjil Matius mengisahkan kunjungan orang-orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah bayi Yesus, Raja yang baru lahir. Orang-orang Majus adalah orang-orang bukan Yahudi, tetapi mereka menerima pewahyuan kabar gembira tentang kelahiran Raja orang Yahudi, penebus dunia melalui tuntunan bintang timur yang bercahaya. Gereja mengimani bahwa ketiga orang Majus ini merupakan wakil seluruh bangsa yang datang untuk menyembah Yesus. Nah, selain dari itu, juga bahwa persembahan-persembahan yang mereka bawakan menggambarkan misteri Kristus sendiri, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, emas merujuk kepada Yesus sebagai Raja, kemenyan
merujuk kepada keilahian Yesus sebagai anak Allah, dan sedangkan mur merujuk pada misteri penderitaan dan wafatnya kelak untuk menyelamatkan manusia. Nah, dengan melalui kisah ini kita memahami bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukan hanya untuk kepada golongan tertentu, tetapi untuk semua orang. Nah, oleh karena itu kita semua menerima penampakan kemuliaannya yang kita rayakan pada hari ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah memahami maksud dari ketiga bacaan tadi, maka jelaslah identitas kita masing-masing, bahwa kita semua termasuk dalam bilangan yang dipersatukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengalami penyelamatannya. Nah, oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab iman yang harus kita hidupi masing-masing. Nah, bagaimana tanggapan kita sendiri tentang kelahiran Yesus, tentang penampakan Yesus yang kita rayakan pada saat ini? Nah, para Majus yang datang dari timur telah melakukan hal itu dan mereka telah bertemu dengan Yesus. Nah, oleh karena itu, kita tentu harus bertanya kepada diri, apa yang boleh saya perbuat untuk menemukan Yesus sendiri? Nah, kita boleh belajar dari kepribadian ketiga orang Majus yang datang menyembah Yesus. Nah, ada dua kepribadian yang dapat kita teladani dari ketiga orang tersebut. Yang pertama adalah semangat berjuang. Yang kedua adalah kesabaran. Nah, kita ketahui bagaimana alur ceritanya, bahwa perjalanan orang Majus yang datang menyembah Yesus bukanlah perjalanan yang pendek, tetapi yang begitu panjang yang ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Tetapi dengan tuntunan bintang, semangat berjuang dan kesabaran, mereka bertemu dengan Yesus. Oleh karena itu, kita juga mesti memiliki kepribadian tersebut, yaitu semangat berjuang dan kesabaran. Kita berjuang dalam menghidupi iman kita, dan kita tetap sabar dengan segala penderitaan yang ada di dalamnya. Nah, dan kita tetap percaya bahwa kita akan juga mengalami dan menemukan Yesus sendiri, sehingga kita masuk dalam kemuliaannya sendiri. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang mari bertanya pada diri sendiri, apakah sudah berusaha menemukan Yesus? Apakah kita memiliki sesuatu yang berarti yang dapat mempertemukan kita dengan Yesus? Mari berjuang bersama untuk bertemu dengan Yesus dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dengan semangat berjuang, runtuhkan segala rintangan yang menghadang. Dengan kesabaran yang kita miliki, temukan Yesus dalam setiap perkara hidup yang terjadi, sebelum merasa sesat yang terlebih dahulu mempertemukan kita dengan Dia. Semoga kita semua dipertemukan dengan Yesus. Tuhan memberkati.